Anak SMP udah bisa baca. Kayak gitu banget itu. Ini tuh jam 5 sore di kotaku. Jadi itu kayak ini, kayak taman kota, tapi di tepi sungai. Ada taman kota estetik dan seasri ini ya. Coba tebak ini di mana? Ini tuh bagian street foodnya. Bentar. Sebagian di sini tuh estetik banget, tapi pas udah masuk sini, waduh, ini street food tuh rame banget. Boleh di request. Sekarang level berapa, Pak? Nah, levelnya sampai 3. Ya, ada level 1, Level 2, 1, sama level 2, 3. level 3. Aku ordernya yang level 2. Mantap. Nih, pakai gula merah. Habis. Wow, ramai banget ini. Oh, banyak ini keluarga yang kita di sini. Itu ramainya arah ke sini karena di sini ada arena olahraga, tuh fasilitas olahraga sama mainan anak-anak. Tuh rame. Jadi di seberang sana juga ada. Nah, aku jalannya di jalur sebelah kanan. Kalau dari arah yang tadi ada jembatan. Ini jaraknya dekat dari rumahku, sekitar 1 kilo, 1 kilo kali ya. Ini dia. Kalau dari jembatan arah rumahku tuh kelihatannya kayak gini. Jadi untuk trek olahraga seru. Jogging ke sini. Halo. Reading update, aku lagi baca ini. Ini kayak book illustration gitu sih. Judulnya Kacu and Molly. The Life Journey of Kacu and Molly. Jadi ini adalah buku dari penerbit KPG. Kayaknya ini imprint KPG deh. Jadi penerbit imprint KPG itu penerbit pop. Penulisnya Roy Adimulyo. Jadi ini ada khusus Instagramnya. Dia kayak share tentang ilustrasi yang dibikin. Jadi ini penulis dan ilustrasinya itu sama. Penulis dan ilustratornya itu sama orangnya, si Roy Adimulyo ini. Aku suka. Jadi ini ilustrasinya tuh kayak Ghibli, mirip-mirip Ghibli gitu. Coba lihat ya. Aku pernah bahas buku ini deh di TBR di bulan Februari. Ya, Februari. Kayak gini. Kelihatan kan? Jadi dia tipe buku yang di sebelah kiri ilustrasi, terus di kanannya tulisan. Jadi ini adalah self improvement untuk usia 13 tahun ke atas. Anak-anak SMP udah bisa baca. Dia kayak Ghibli banget itu. Tuh, kelihatan ya? Persis kayak Ghibli. Aku pikir ini beneran Ghibli yang nggak aku tahu gitu kan kartunnya. Ternyata ini bukan Ghibli. Ini adalah ilustrasi dari penulis Indonesia. Nama akun ilustratornya itu sama, Kacu and Molly. Jadi dia emang khusus kayak bikin. Dia lebih ke ini sih, lebih ke nulis tentang quotes in English ya. Tapi di sini lebih dijabarkan lagi arti dari quotes yang dia bikin. Jadi kalau di postingan di Instagramnya dia itu dia bikin ilustrasi, terus ada quotesnya. Nah itu aja sih. Tapi aku belum lihat semuanya. Ya di caption ada ya penjelasannya. Tapi di sini tuh lebih rinci gitu.
Jadi di sini ada doodle areanya juga nih. Yang suka gambar-gambar, coret-coret, bisa dia kasih space buat gambar. Terus nanti di masing-masing babnya itu dibikinlah cerita-cerita dengan ilustrasi, quotes beserta cerita penjelasannya. Ternyata perjalanan yang paling jauh dan melelahkan adalah perjalanan hidup kita. Namun dalam perjalanan ini, tujuan bukanlah hal yang terpenting, melainkan apa saja yang kita dapat selama menjalaninya hingga sampai di tujuan. Bersama Kacu dan kambing kecilnya, Molly, lewat buku ini kita diajak menelusuri jejak masa kecil dan betapa hal paling sederhana pun bisa dijadikan pedoman di kemudian hari. Berisi kumpulan renungan yang ditulis secara menyejukkan dengan ilustrasi kartun yang manis. Buku ini cocok untuk kamu yang mau menengok masa kecil dan memetik pelajaran dalam perjalanan menuju ke dewasa. Jadi di sini si Kacu, nama panggilannya si Kacu, tapi nama aslinya itu di sini bukan Kacu, itu panggilan masa kecil. Namanya itu Kalika, tapi teman-temannya biasa manggil Kacu waktu kecil. Jadi cerita di sini tuh lebih ngebahas tentang kehidupan masa kecilnya si Kacu. Jadi di sini Kalika atau Kacu ini tuh dia udah di usia 20-an, lupa deh, kayaknya emang 20-an ya. Kayaknya udah di usia kerja di kota besar. Nah, dia kayak cerita flashback kalau tempat dia tinggal di masa kecil itu di sebuah pedesaan banyak melahirkan pelajaran-pelajaran berharga yang di waktu dia sudah dewasa sekarang bermanfaat. Apa yang dia lalui di masa kecil, nah itu jadi pelajaran berharga di waktu dia udah dewasa saat ini. Suka sih, pikir ini seriusan Ghibli, tapi ini untuk sebuah buku ilustrasi yang aku pikir ini adalah buku anak-anak, bagus sih. Tapi walaupun ini self improvement, dia bahasanya nggak yang ini, bahasanya bukan terlalu sulit dipahami. Untuk usia 13 tahun mungkin yang kayak aku bilang tadi, anak SMP tuh udah bisa paham ya. Tapi mungkin memang di beberapa judul ada yang agak mikir gitu, karena cerita yang dibahas di sini, permasalahan yang dibahas di sini tuh lebih relate ke si Kalika di usia dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak usia 13 tahun aku rasa belum ini sih, belum terlalu relate. Tapi ada beberapa yang memang bisa dibaca untuk anak-anak topiknya. Sekarang aku lagi baca di halaman 90. Tuh, aku coba baca ya salah satu isi di buku ini. Do not wait for the perfect moment, but take this moment and make it perfect. Waktu pertama kali mencari kepiting di sungai, aku dan Molly membutuhkan waktu lama untuk menangkapnya. Tapi sejak itu aku pun mulai mengerti apa yang seharusnya aku lakukan. Sesungguhnya aku cukup mempunyai umpan yang terbaik dan lokasi yang paling ideal untuk menangkapnya. Jadi setelah dia bikin quotes in English, dia jelasin masa lalu nih dalam tulisan italic, cetak miring. Nah, nanti di bawah nih tulisan yang 2 paragraf ini adalah penjelasan dari kisah masa kecilnya. Ini yang italic ini kisah masa kecilnya, masa kecil si Kacu. Nah, habis itu dijelasin tentang makna dari masa lalunya ini. Nah, aku baca ya, 2 paragraf, nggak panjang. Salah satu contoh pola pikir kita yang kurang baik adalah menunda waktu, toleransi dengan keterlambatan, berharap pada hari esok. Berbahasa nih bilang, hari esok harus lebih baik dari hari ini, membuat orang merasa tidak harus memaksimalkan waktu dan potensi hari ini. Seharusnya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini justru akan berdampak dan menentukan apa yang akan terjadi pada hari esok. Oleh sebab itu, pastikan kita selalu melakukan yang terbaik di setiap saat, di setiap momen. Nah tuh, dijelasin. Untuk yang topik ini kayaknya gampang ya, siapa aja kayaknya bisa baca nih. Untuk anak-anak yang usia 13 tahun aku rasa juga bisa. Tentang menghargai setiap waktu. Menghargai setiap waktu yang kita miliki. Nah, udah. Ibaratnya kalau baca buku ini tuh ya, healing baca yang bagian hilang. Pas lihat ilustrasinya tuh kayak healing gitu kan. Kayak menenangkan suasana di sebuah pedesaan saat Kacu dan Molly waktu tinggal di desa. Kalau nggak salah nama desanya Nuwata. Itu kayaknya dunia fiksi yang dibikin sama penulis atau ilustratornya
Terus nanti kita baca ini. Ini nggak cerita self improvement dengan topik yang berat. Ini aku nggak bisa langsung record ngomong di sini karena tuh musiknya heboh banget. Nah, ini ada salah satu beauty store yang lagi opening. Aku penasaran dan kebetulan juga beberapa skincare lagi habis. Dan just langsung ke sini deh.